Berikut ini adalah pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilakukan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Bentuk umum penggunaan if yang paling sederhana adalah sebagai berikut ini. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi Boelan, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat pada blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan, string, maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke tipe Boelan. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki minimal satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal, seperti contoh pada layar. Kita dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal, meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk seperti di layar. Baik, coba kita save, lalu kita jalankan node spasi if.js. Nilai A sama dengan 1, kemudian nilai B sama dengan 0. Program akan memberikan hasil seperti di layar, karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan di dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut ini. Baik, di sini proses .exist di bagian ini adalah fungsi untuk menghentikan suatu program. Proses ini dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut asalkan kita menggunakan if dan else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if else dapat dilihat di layar. If dalam kurung kondisi aksi, else aksi. Dalam bentuk di layar ini, aksi satu hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi kedua. Kita juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti contoh ini. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut ini. Dengan demikian, kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut. Baik, sekarang coba kita jalankan. Masukkan A sama dengan 1, B sama dengan 0, dan kemudian kita masukkan lagi nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 4. Maka hasilnya sama seperti tadi. Kita tinggal menggantinya dengan fungsi if else. Baiklah, bentuk pemilihan if else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if else. Dalam proses ini, terdapat dua kemungkinan bilangan tersebut genap ataukah bilangan tersebut ganjil. Kita praktekkan.
Baik, coba kita jalankan. Masukkan bilangan bulat, masukkan 1. Baik, di sini ada kesalahan. Salahnya di titik koma, seharusnya titik. Baik, coba kita save lagi, lalu kita jalankan. 1 adalah bilangan ganjil, coba kita masukkan 2. Yang kedua adalah bilangan genap. Baiklah, untuk kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kode atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum. If dalam kurung kondisi 1, buka kurung kurawal, aksi 1, tutup kurung kurawal, else if kondisi 2, buka kurung kurawal, aksi 2, dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut ini. Mula-mula, program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan, dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 akan dilakukan dan pemilihan akan dihentikan. Dan jika ternyata masih bernilai false, program akan dijalankan pemeriksaan kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi yang benar. Jika semua kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi-aksi alternatif yang terdapat pada bagian teks. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if melibatkan 3 kondisi if. Baiklah, coba kita jalankan. Masukkan bilangan. Baiklah, contoh lain dari penggunaan if yang melibatkan banyak kondisi dapat dilihat pada contoh berikut ini. Masukkan bulan 5. Nama bulan ke-5 adalah Mei. Baik, jadi seperti ini. Selanjutnya, perintah switch. Selain menggunakan if, blok pemilihan juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaannya adalah sebagai berikut ini. Switch dalam kurung ekspresi
dalam kurung kurawal case nilai 1, aksi 1 break, case nilai 2, aksi 2 break, dan seterusnya. Setelah itu adalah aksi alternatif. Cara pengerjaan switch adalah sebagai berikut. Mula-mula, program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan proses pemilihan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Dan apabila tidak sama, program akan memeriksa nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian paling bawah. Berikut ini contoh kode proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita jalankan. Baiklah, dalam perintah switch, suatu aksi yang sama dapat digunakan oleh beberapa nilai seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut ini. Di sini kita edit. Baiklah, coba kita jalankan. Masukkan. Baik, sekarang kita akan coba menggunakan fungsi if. Baik, di sini apabila nomor bulan sama dengan 1, 2, ataupun 3, maka akan tercetak triwulan 1. Nomor bulan 4, 5, atau 6, maka akan tercetak triwulan 2. Nomor bulan 7, 8, dan 9, maka triwulan 3. Bulan 10, 11, dan 12, maka triwulan 4. Baik, coba kita jalankan. Disimpan dulu. Node. TCS. Masukkan bulan. Masukkan 2, maka triwulan 1. Coba kita masukkan 10, maka triwulan 4. Baiklah, perintah break dalam blok pemilihan yang dibuat menggunakan switch berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan terakhir atau bagian default. Coba sekarang kita modifikasi skripnya. Baik, sekarang coba kita save lalu jalankan.
Baik, di sini ada kesalahan, saya lupa menambahkan tanda kutip di sini. Baiklah, coba kita save, lalu kita jalankan lagi. Baik, coba kita masukkan satu. Baik, ini juga kita belum ganti nama variabelnya dengan A. Coba kita save lagi. Baiklah, pada saat kita masukkan nilai 1, seharusnya dia menampilkan nilai 1. Tetapi, aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan melaksanakan aksi 2. Karena aksi 2 juga tidak tersedia break, maka dia akan melaksanakan aksi ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan C, perintah switch di dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Contohnya, dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan, kita dapat menjalankan kode berikut ini. Baiklah, coba sekarang kita tambahkan break di bagian belakang. Baiklah, coba sekarang kita save, lalu kita jalankan. Di sini coba kita masukkan 1, maka dia hasilnya adalah 1. Coba kita masukkan 2, maka hasilnya 2. Baik, coba kita masukkan nilai 5,6, maka hasilnya nilai yang dimasukkan di luar rentang. Baiklah, di sini parse in kita ganti dengan parse float karena merupakan bilangan real. Baik, di sini kita ganti masukkan bilangan real. Sekarang coba kita jalankan. Baiklah, di sini coba kita masukkan 5,6 menggunakan tanda titik, lalu enter, maka hasilnya adalah 5,6. Baiklah, selain bilangan real, nilai yang dibandingkan juga dapat merupakan string. Seperti ditunjukkan oleh kode berikut ini, kita modifikasi. Baiklah, sekarang coba kita save, lalu jalankan. Baik, sini ada kesalahan. Coba kita save lagi, lalu kita jalankan. Masukkan nama hari, Senin, maka adalah hari kedua. Kemudian hari Sabtu, maka adalah hari ketujuh.